Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Maria Sofia Tulasi dengan nomor induk kemahasiswaan 211 F10391 kelas A6 Prodi PLB. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan disabilitas tunanetra dengan dosen pengampu Bunda Tatik Sugihartatik SPD MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dengan tema perkembangan kognitif, motorik, dan emosi anak tunanetra. Kita akan melihat perkembangan kognitif anak tunanetra. Manusia berhubungan dengan lingkungan, baik sosial maupun melalui kemampuan inderanya. Akibat dari ketunanetraan, maka pengenalan atau pengertian terhadap dunia luar anak tidak dapat diperoleh secara lengkap dan utuh. Akibatnya perkembangan kognitif anak tunanetra cenderung terhambat dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya. Hal ini disebabkan perkembangan kognitif tidak saja erat kaitannya dengan kecerdasan atau kemampuan intelijensinya, tetapi juga dengan kemampuan indera penglihatannya. Indera penglihatan adalah salah satu indera penting dalam menerima informasi yang datang dari luar diri sendiri. Sekalipun cara kerjanya dibatasi oleh ruang, indera ini mampu mendeteksi objek pada jarak jauh. Melalui indera ini pula, sebagian besar rangsang atau informasi akan diterima untuk selanjutnya diteruskan ke otak, sehingga timbul kesan atau persepsi dan pengertian tertentu terhadap perangsang tersebut. Melalui kegiatan-kegiatan yang bertahap dan terus-menerus seperti inilah yang pada akhirnya mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan kognitif seseorang sehingga mampu berkembang secara optimal. Anak tunanetra dalam menerima rangsangan hanya dapat dilakukan melalui pemanfaatan indera-indera lain di luar indera penglihatannya. Namun karena dorongan dan kebutuhan anak untuk tetap mengenal dunia sekitarnya, anak tunanetra biasanya menggantikannya dengan indera pendengaran sebagai saluran utama penerima informasi. Sedangkan indera pendengaran hanya mampu menerima informasi dari luar yang berupa suara. Berdasarkan suara, seseorang hanya akan mampu mendeteksi dan menggambarkan tentang arah, sumber, jarak suatu objek informasi, tentang ukuran dan kualitas ruangan, tetapi tidak mampu memberikan gambaran yang konkret mengenai bentuk, kedalaman, warna, dan dinamikanya. Akibat dari ketunanetraan membawa konsekuensi terhadap terhambatnya perkembangan kognitif anak tunanetra. Hal ini disebabkan perkembangan kognitif seseorang menuntut partisipasi aktif. Peranan dan fungsi penglihatan sebagai saluran utama dalam melakukan pengamatan terhadap dunia luar. Menurut Piaget, perkembangan fungsi kognitif berlangsung mengikuti prinsip mencari keseimbangan, yaitu kegiatan organisme dan lingkungan yang bersifat timbal balik. Artinya, lingkungan dipandang sebagai suatu hal
yang terus mendorong organisme untuk menyesuaikan diri, dan demikian pula secara timbal balik organisme secara konstan menghadapi lingkungannya sebagai suatu struktur yang merupakan bagian dari dirinya. Tekniknya ialah dengan asimilasi dan akomodasi. Teknik asimilasi yaitu apabila individu memandang bahwa hal-hal baru yang dihadapinya dapat disesuaikan dengan kerangka berpikir atau kognitif struktur yang telah dimilikinya. Sedangkan teknik akomodasi yaitu apabila individu itu memandang bahwa hal-hal baru yang dihadapinya tidak dapat disesuaikan dengan kerangka berpikirnya sehingga harus mengubah kognitif struktur. Kesulitan besar akan terjadi dan sangat mungkin dihadapi anak apabila realitas lingkungan tersebut secara dinamis mengalami perubahan-perubahan dan dengan mudah dapat diamati melalui indera penglihatan. Sementara anak tunanetra belum memperoleh informasi secara lisan terhadap perubahan tersebut. Pada tahapan praoperasional yang ditandai dengan cara berpikir yang bersifat transduktif, dominasi pengamatan yang bersifat egosentris serta bersifat searah, anak tunanetra cenderung mengalami hambatan atau kesulitan dalam cara-cara berpikir seperti itu. Nah, ketidakmampuan dalam menggunakan indera penglihatan itu sebagai saluran informasi cenderung mengakibatkan kesulitan dalam belajar mengklasifikasikan objek-objek atau objek-objek atas dasar satu ciri yang mencolok atau menonjol atau kriteria tertentu. Anak mungkin dapat melakukan klasifikasi atas dasar ciri-ciri yang menonjol berdasarkan hasil dari proses pendengaran, perabaan, penciuman, atau pengecapan. Sedangkan klasifikasi yang berhubungan dengan bentuk, keluasan atau kedalaman, atau warna cenderung sulit atau bahkan tidak dapat dilakukan. Pada tahap operasional konkret yang ditandai dengan kemampuan anak dalam mengklasifikasikan, menyusun, mengasosiasikan angka-angka atau bilangan, serta proses berpikir. Walaupun masih terikat dengan objek-objek yang bersifat konkret, anak tunanetra dapat mengoperasikan kaidah-kaidah logika dalam batas-batas tertentu. Namun secara umum, hal ini akan sulit dilakukan. Ini disebabkan oleh sistem organisasi kognitif sebelumnya yang mutlak diperlukan dalam cara-cara seperti di atas tidak terorganisasi secara utuh pada anak-anak tunanetra. Pada tahap operasional formal yang ditandai dengan kemampuan untuk mengoperasikan kaidah-kaidah formal yang tidak terikat lagi dengan objek-objek yang bersifat konkret, seperti kemampuan berpikir, hipotesis deduktif, mengembangkan suatu proporsi atau dasar-dasar proporsi yang diketahui, serta kemampuan menarik generalisasi dan inferensi dari berbagai objek, kategori objek yang bervariasi. Anak tunanetra dalam hal-hal tertentu mungkin dapat melakukan dengan baik, walaupun sifatnya sangat verbalitas. Hal ini karena dalam pemikiran operasional formal berawal dari kemungkinan-kemungkinan yang hipotetik dan teoretik, bukan berawal dari hal-hal yang nyata. Namun demikian, karena dalam perkembangan kognitif ini sifatnya hierarkis, artinya tahapan sebelumnya akan menjadi dasar bagi perkembangan tahapan berikut.
Pencapaian tahapan operasi formal ini juga tidak akan dicapai secara utuh oleh anak tunanetra. Yang kedua, perkembangan motorik anak tunanetra. Perkembangan motorik anak tunanetra dijelaskan oleh Sumantri, yaitu perkembangan motorik itu bagi anak tunanetra cenderung lambat dibandingkan dengan anak awas pada umumnya. Karena dalam perkembangan perilaku motorik diperlukan adanya koordinasi fungsional antara neuromuskular sistem atau sistem persarafan dan otot, dan fungsi psikis atau kognitif, afektif, dan konatif, serta kesempatan yang diberikan oleh lingkungan. Fungsi neuromuskular sistem tidak bermasalah, tetapi fungsi psikisnya kurang mendukung serta menjadi hambatan tersendiri. Dalam perkembangan motoriknya secara fisik, mungkin anak mampu mencapai kematangan sama dengan anak awas pada umumnya, tetapi karena fungsi psikisnya seperti mengakibatkan kematangan fisiknya kurang dapat memanfaatkan secara maksimal dalam melakukan aktivitas motorik itu sendiri. Nah, hambatan dalam fungsi psikis ini secara langsung atau tidak langsung terutama berpangkal dari ketidakmampuan dalam melihat. Hambatan fisik dan psikis pada anak tunanetra nantinya akan menghambat pada setiap tahap perkembangan anak tunanetra tersebut. Menurut Sumantri, perkembangan motorik anak tunanetra antara lain bagi anak awas mungkin sangat mudah melakukan sesuatu aktivitas motorik dengan baik. Tetapi bagi anak tunanetra hal ini adalah suatu masalah yang besar karena anak hanya akan tahu segala hal hanya dengan dideteksi oleh tangan, kaki atau indera pendengaran dan penciumannya. Nah, hambatan inilah yang pada akhirnya seseorang tunanetra mengalami masalah besar dalam orientasi dan mobilitasnya. Nah, hal ini pula yang menjadikan anak tunanetra terlambat berkembang dibandingkan dengan anak awas pada umumnya. Menurut Sumantri juga, perkembangan perilaku motorik anak tunanetra antara lain itu perkembangan perilaku motorik yang baik juga menuntut dua macam perilaku yaitu psikomotorik dasar yang bersifat universal harus dikuasai oleh individu pada masa bayi atau awal masa kanak-kanak, yaitu seperti berjalan dan memegang suatu benda. Nah, kedua macam perilaku psikomotorik ini akan menjadi dasar bagi keterampilan motorik yang lebih kompleks atau komplit seperti bermain dan bekerja. Bagi anak tunanetra, penguasaan perilaku psikomotorik dasar seperti berjalan dan memegang benda ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini menjadi hambatan bagi penguasaan keterampilan motorik lebih lanjut yang bersifat kompleks. Pada bayi anak tunanetra perlu diperhatikan upaya-upaya untuk melengkapi kekurangan rangsangan visualnya. Sebagai gambaran itu adalah tahap perkembangan perilaku motorik permulaan dalam kaitannya dengan fungsi penglihatan. Yang pertama itu tahap sebelum berjalan. Anak tunanetra juga mengikuti pola perkembangan motorik yang sama seperti perkembangan bayi normal lainnya seperti untuk sampai ke tahap berjalan
anak tunanetra juga harus melalui tahapan-tahapan ya, seperti menegakkan kepala, telungkup, merayap, merangkak dan seterusnya ya. Namun hanya saja faktor kecepatannya ya yang berbeda ya. Dan akibat dari kurangnya rangsangan visual ya, gangguan atau hambatan yang terjadi dalam perkembangan koordinasi tangan dan koordinasi badan akan berpengaruh besar pada perilaku motorik tunanetra di kemudian hari atau saat dewasa nanti. Lalu yang berikut, koordinasi tangan. Nah, pada usia 16 minggu bayi tunanetra tidak mengalami secara alamiah koordinasi tangan yang baik yang diperoleh dari pengalaman dan percobaan kerjasama mata dan tangan seperti bayi lainnya. Karena mereka tidak mengetahui apa yang ada di sekeliling mereka ya. Bayi tunanetra cenderung tidak responsif ya dan diam karena memang indera penglihatan mereka tidak berfungsi, mereka tidak melihat ya, sehingga itu sangat berpengaruh besar. Nah, maka dari itu perlu diciptakan suatu lingkungan tersendiri sebagai pengalaman pengganti yang mampu merangsang perkembangan gerak anak tunanetra sekaligus mengurangi keterlambatan anak tersebut ya dalam perkembangan. Nah, hambatan dalam perkembangan koordinasi tangan ini akan berpengaruh pada berbagai aktivitas kemudian seperti dalam jabat tangan yang lemah, kesulitan memegang suatu benda, serta keterlambatan dalam membaca huruf braille. Lalu yang berikut, koordinasi badan. Pada usia 18 minggu, koordinasi pada bayi tunanetra tidak mengalami kesempatan atau peristiwa secara alami seperti bayi normal. Oleh karena itu, tanpa adanya pengalaman pengganti, tidak mungkin anak akan termotivasi untuk melakukan aktivitas seperti menegakkan kepala, ya, menatap, merayap, meraih, memegang, atau mengambil sesuatu. Nah, bayi tunanetra akan cenderung diam dan mengadakan gerakan-gerakan yang kurang berarti ya, disebut dengan blindstream. Nah, seperti ya misalnya menusuk-nusuk mata dengan jarinya, itu sering kita lihat pada anak tunanetra ya. Lalu mengangguk-angguk kepala, menggoyang-goyangkan kaki ya, tanpa disadari itu kebiasaan terhadap gerakan-gerakan ya bagi anak tunanetra. Itu akan terbiasa sampai dewasa. Lalu yang berikut, tahap berjalan. Pada usia sekitar 15 bulan, kemungkinannya dapat bergerak sama dengan anak awas. Ia akan berjalan pada usia yang lebih tua dari usia anak awas. Nah, hal tersebut terjadi karena kurangnya motivasi atau pendorong yang baik, yang sifatnya internal maupun eksternal, untuk melangkahkan kakinya pada posisi berdiri, mengambil benda yang ada di sekitarnya. Nah, anak tunanetra merasakan apa yang ada di depannya adalah bahaya karena ia tidak tahu persis apa yang ada dan terjadi di depannya. Ia tidak mampu mengidentifikasi melalui indera penglihatannya segala objek atau peristiwa yang ada di depannya. Ia hanya mampu mengidentifikasi sebagian objek atau peristiwa yang ada di sekitarnya sepanjang hal tersebut akan memberikan tanda-tanda yang dapat diidentifikasi di luar indera penglihatannya.
Keterbatasan ini di samping karena faktor-faktor di atas juga dapat anak tunanetra tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan observasi visual secara langsung terhadap suatu gerakan yang dilakukan orang lain, sehingga ia tidak mampu pula dalam menirukan sesuatu gerakan seperti halnya anak awas. Kesempatan dari lingkungan yang diberikan kepada anak juga seringkali menghambat perkembangan perilaku motorik anak tunanetra. Ya, misalnya sikap overprojection, ya, tidak tak acuh, ya, serta salah pengertian tentang kebutuhan mengakibatkan keterbatasan tertentu. Keterbatasan anak dalam memperoleh pengalaman-pengalaman, ya, dan keterampilan atau keterampilan motorik, ya. Namun yang pasti bahwa kurangnya atau ketidakmampuannya menerima rangsangan visual mengakibatkan anak tidak mampu mengobservasi atau menirukan gerakan-gerakan motorik tertentu. Akibatnya perkembangan menjadi terhambat. Menurut Mestika, pergerakan motorik anak tunanetra yang sudah dapat berjalan dapat dilatih dengan olahraga yang dilakukan untuk saluran penghubung kualitas hidup melalui sarana bantu atletik, lari dengan sistem kerja, ya, line floor. Menurut Rudiati, selain melakukan olahraga, dapat pula diberikan kepekaan non-visual untuk melatih perkembangan motorik penderita tunanetra melalui kegiatan latihan kepekaan pendengaran, ya, latihan kepekaan tekstual, latihan kepekaan pembau, ya, latihan kepekaan penjejak, latihan kinestetik, dan latihan keseimbangan, ya, atau vestibular. Lalu yang berikut, perkembangan emosi anak tunanetra. Nah, menurut Sumantri, perkembangan emosi anak tunanetra akan sedikit mengalami hambatan dibandingkan dengan anak yang lain atau anak yang awas. Keterlambatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anak tunanetra dalam proses belajar. Pada awal masa kanak-kanak, anak tunanetra mungkin akan melakukan proses belajar mencoba-coba untuk menyatakan emosinya. Namun hal ini tetap dirasakan tidak efisien karena tidak dapat melakukan pengamatan terhadap reaksi lingkungan secara tepat. Nah, akibatnya pola emosi, ya, yang ditampilkan mungkin berbeda atau tidak sesuai yang diharapkan oleh diri maupun lingkungannya. Nah, kesulitan bagi anak tunanetra itu dia tidak mampu belajar secara visual tentang stimulus apa saja yang harus diberikan terhadap stimulus tersebut. Nah, dengan kata lain, anak tunanetra memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi secara emosional melalui ekspresi atau reaksi-reaksi wajah atau tubuh lainnya untuk menyampaikan perasaan yang dirasakannya kepada orang lainnya. Nah, perkembangan emosi anak tunanetra akan semakin terhambat apabila mengalami deprivasi emosi, ya. Yaitu kurang memiliki kesempatan untuk menghayati pengalaman emosi yang menyenangkan seperti kasih sayang, ya, atau rasa gembira, perhatian, dan kesenangan. Nah, anak yang mengalami deprivasi emosi ini adalah anak-anak yang pada awal kehidupan atau perkembangannya ditolak kehadirannya oleh keluarga atau orang tua,
dan juga lingkungan. Deprivasi emosi ini akan sangat berpengaruh terhadap aspek perkembangan lainnya seperti kelambatan dalam perkembangan fisik, motorik, bicara, intelektual, dan sosialnya. Nah, masalah-masalah lain yang sering muncul dan dihadapi dalam perkembangan emosi anak tunanetra adalah gejala-gejala emosi yang tidak seimbang atau pola-pola emosi yang negatif dan berlebihan seperti perasaan takut, malu, khawatir, cemas, mudah marah, iri hati, serta kesedihan yang berlebihan. Perasaan takut yang berlebihan pada anak tunanetra biasanya berhubungan ketidakmampuannya dalam melihat mengakibatkan ia tidak mampu mendeteksi secara tepat kemungkinan bahaya yang mengancam keselamatannya. Sedangkan perasaan khawatir dan cemas seringkali menghinggapi anak tunanetra sebagai akibat dari ketidakmampuan atau keterbatasan dalam memprediksikan dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lingkungannya dan menimpa dirinya sendiri. Sedangkan perasaan iri hati biasanya muncul karena kurang atau hilangnya kasih sayang dari lingkungannya. Biasanya tumbuh dan berkembang dari reaksi lingkungan terhadap dirinya yang ternyata diperlakukan secara berbeda karena tunanetranya itu. Jadi perkembangan emosi anak tunanetra harus ditangani dengan tepat agar tidak terjadi deprivasi emosi melalui kasih sayang, kegembiraan, perhatian, dan kesenangan dari keluarganya. Memberikan motivasi yang lebih agar anak tunanetra itu tidak memiliki rasa takut, malu, khawatir, cemas, mudah marah, iri hati, serta kesedihan yang berlebihan. Lalu yang berikut, perkembangan sosial dan kepribadian anak tunanetra. Perkembangan sosial anak tunanetra menurut Sumantri itu hambatan-hambatan muncul pada anak tunanetra sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari ketunanetraan, yaitu kurangnya motivasi, kekuatan menghadapi lingkungan sosial, perasaan rendah diri, malu, penolakan masyarakat, penghinaan, sikap tak acuh, ketidakjelasan tuntutan sosial, terbatasnya kesempatan belajar tentang pola tingkah laku yang diterima, merupakan kecenderungan tunanetra yang dapat mengakibatkan perkembangan sosialnya menjadi terhambat. Pengalaman sosial anak tunanetra pada usia dini yang tidak mengenangkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan negatif orang tua dan keluarganya akan sangat merugikan perkembangan anak tunanetra. Hal ini karena usia tersebut merupakan masa-masa kritis di mana pengalaman-pengalaman dasar sosial yang terbentuk pada masa itu akan sulit untuk diubah dan terbawa sampai ia dewasa. Yang terbentuk pada masa itu akan sulit untuk diubah dan terbawa sampai ia dewasa. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam perkembangan sosial anak tunanetra, sikap dan perlakuan orang tua serta keluarga tunanetra nampaknya harus menjadi perhatian terutama pada usia dini. Masa sosialisasi yang sesungguhnya akan terjadi pada anak pada saat anak memasuki lingkungan pendidikan kedua yaitu sekolah. Pada masa ini anak akan dihadapkan pada berbagai aturan dan
kedisiplinan, serta penghargaan terhadap orang lain. Bagi anak tunanetra, memasuki sekolah atau lingkungan yang baru adalah saat-saat yang kritis, benar. Ya, apalagi ia sudah merasakan dirinya berbeda dengan orang lain atau teman-teman lain yang tentunya akan mengundang berbagai reaksi tertentu yang mungkin menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ketidaksiapan mental pada anak tunanetra dalam memasuki sekolah atau lingkungan baru atau kelompok lain yang berbeda atau lebih luas seringkali akan mengakibatkan anak tunanetra gagal dalam mengembangkan kemampuan sosialnya itu sendiri. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa bagaimana perkembangan sosial anak tunanetra sangat bergantung pada bagaimana perlakuan dan penerimaan lingkungan, terutama lingkungan keluarga terhadap anak tunanetra itu sendiri. Akibat ketunanetraan secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak, seperti keterbatasan anak untuk belajar sosial melalui identifikasi maupun imitasi. Keterbatasan lingkungan yang dapat dimasuki anak untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, serta adanya faktor-faktor psikologis yang menghambat keinginan anak untuk memasuki lingkungan sosialnya secara bebas dan aman. Jadi perkembangan sosial anak tunanetra harus didukung oleh lingkungan keluarga melalui hal-hal positif agar termotivasi hidupnya dan memberikan peluang besar untuk diterima di lingkungan masyarakat, seperti kesempatan belajar, berinteraksi secara normal, dan diterima layaknya anak normal. Perkembangan kepribadian anak tunanetra, pada hakikatnya perkembangan apapun mengenai anak tunanetra sangat bergantung pada orang yang menangani anak tunanetra. Jika anak tunanetra itu didukung, diberi kepercayaan, dipercaya dalam melakukan kegiatan yang positif, maka perkembangannya pun akan berkembang dengan baik atau bermakna ya. Sebagai orang terdekat, orang tua dan keluarga itu sangat berperan penting ya dalam perkembangan segala aspek pada anak tunanetra tersebut. Nah, maka orang tua dianjurkan agar senantiasa memberikan motivasi yang semangat, hal-hal positif sehingga anak tunanetra itu berkembang dengan baik. Penjelasan tentang perkembangan kognitif, motorik, dan emosi pada anak tunanetra. Sekian, terima kasih.